예쁘다. Ibu menjadi marah karena Sun Caek lebih percaya kepada Yigyu daripada kepada tunangannya sendiri. Kemudian ibu memberi perintah kepada Sun Caek untuk menjauhi Yigyu karena dia berbahaya. Sun Caek hanya tidak mau tangan ibu penuh darah karena membunuh orang-orang dan disebut sebagai anjing pemburu. Mendengar itu ibu merasa kecewa, karena sepertinya Sun Caek membuka luka lamanya. Padahal ibu mengira Sun Caek mengetahui tentang dirinya, tapi ternyata sama sekali tidak. Ibu menemui raja dan memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Mendengar itu raja sangat puas karena ibu kembali menjadi pangeran kesayangannya seperti dulu. Pelayan ibu meminta ibu untuk masuk ke dalam karena cuacanya dingin, tapi ibu merasa dia butuh udara segar. Pelayannya tahu ibu sedang bertengkar dengan Sun Caek, karena itu terlihat dari raut wajahnya. Sebenarnya ibu hanya merasa khawatir karena rumor mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengannya akan sengsara. Tapi pelayannya merasa itu tidak benar, karena buktinya dia baik-baik saja walaupun sudah bersama Yibum sejak lama. Ternyata Yigyu yang memberi perintah kepada orang-orang suruhannya untuk membuang mayat penculik di bawah jembatan. Unae masih penasaran sebenarnya apa yang Yigyu inginkan darinya, tapi Yigyu merasa tidak butuh apa-apa dari Unae. Yigyu hanya ingin Unae bersikap wajar dengan tetap berteman dengan Sun Caek, dan Unae akan segera tahu keinginan Yigyu yang sebenarnya. Pagi harinya, Unae datang ke rumah Sun Caek untuk membantu menyiapkan pernikahannya. Tapi Unae merasa Sun Caek tidak memancarkan aura gadis yang akan menikah. Unae pikir apakah itu gara-gara rumor itu. Rumor mengatakan bahwa Yibum baru saja membunuh mantan Perdana Menteri yang sedang diasingkan. Mereka mengatakan bahwa pertumpahan darah dimulai lagi karena si anjing pemburu tidak bisa menahan diri. Tapi Sun Caek merasa itu hanya rumor yang belum tentu benar. Hwasun sangat kesal karena ayahnya menghukumnya dengan berdiam diri di kuil, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dan karena dia tidak melakukan kesalahan, Hwasun berencana akan mencari pelaku yang menyebabkan dia dihukum. Jika dia menemukan pelaku aslinya, maka dia bisa bebas dari hukuman yang diberikan ayahnya. Dan Hwasun pun pergi meninggalkan kuil itu. Ternyata Hwasun pergi tanpa memiliki uang dan dia hanya dapat melihat makanan tanpa bisa membelinya. Tiba-tiba ayahnya lewat dan dia bersembunyi. Tapi Unae melihatnya dan Unae kaget karena Hwasun terlihat lusuh seperti pengemis. Tentu saja Hwasun kesal mendengar Unae yang mengejeknya seperti itu. Kemudian teman-teman satu klubnya datang dan mereka lebih membela Unae daripada Hwasun. Mereka juga akan mengadakan pertemuan klub tanpa mengundang Hwasun dan Unae akan memimpin klub itu. Melihat itu Hwasun sangat kesal dan dia bertekad akan menangkap pelaku aslinya. Sugio menunggu di depan rumah Unae karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kemudian dia mengeluarkan kertas yang dia temukan sebelumnya, dan Unae sangat kaget melihat kertas itu. Karena kata-kata dalam tulisan di kertas itu sama dengan surat yang diterima oleh Sun Caek, jadi Sugiom ingin mendengar penjelasan dari Unae. Tapi Unae membenarkan apa yang Sugiom lihat dan pikirkan sekarang ini. Itu artinya Unae memang memancing Sun Caek dengan surat palsu itu dan membuatnya diculik. Sugiom merasa kecewa bagaimana bisa Unae melakukan hal yang kejam seperti itu. Unae merasa Sugiom tidak akan mengerti karena dia dilahirkan dengan keluarga berkecukupan. Tapi Sugiom tidak bisa membenarkan alasan apapun jika itu menyakiti seseorang. Jadi dia meminta Unae untuk mengakui perbuatannya itu sebelum dia mengatakan kepada Yibum. Mendengar itu Unae bersikap sombong karena dia tidak masalah dengan itu. Karena Unae tahu bahwa ayah Sugiom adalah anggota klan Heuksa, itu adalah sekumpulan pemberontak yang dipimpin oleh Yigyu. Dan Sugiom tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya itu. Ibu mengecek luka di tubuh penculik Sun Caek, luka yang pertama meleset dan yang kedua tepat sasaran. Luka pertama menggunakan belati perak yang digunakan oleh wanita, dan luka kedua menggunakan pedang yang digunakan oleh orang lain. Ibu merasa wanita itu memiliki kaki tangan. Raja memanggil Yibum dan menyuruh Yibum untuk mengakui dosa yang telah dia perbuat. Yibum bingung dengan apa yang terjadi, kemudian Raja membawa mantan Perdana Menteri itu ke dalam istana. Ternyata Yibum tidak membunuh pria tua itu, karena putrinya akan menikah dan dia memalsukan kematiannya. Yibum hanya melukai sedikit wajahnya dan mengatakan bahwa hari itu Yibum telah membunuhnya dengan pedangnya. Beberapa pejabat mengungkapkan bahwa perbuatan Yibum sama seperti pengkhianatan dan mereka meminta Raja untuk menghukum Yibum. Tapi ayah Sun Caek merasa bahwa mantan Perdana Menteri sudah cukup lama diberi hukuman dengan diasingkan, jadi sudah saatnya Raja melupakan perbuatannya. Mendengar itu, Raja pun akan mengampuninya dan memberikan Yibum kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
Raja meminta Yibum untuk membunuhnya di depannya dan dia akan melupakan kesalahan Yibum. Kemudian Yibum mengambil pedang itu, dan mantan Perdana Menteri mempersilahkan Yibum untuk membunuhnya sekarang karena pernikahan putrinya sudah berlangsung. Tapi Yibum ingat perkataan Sun Caek yang tidak ingin Yibum menanggung dendam lagi. Kemudian Yibum menolak perintah raja. Tiba-tiba Yigyu membunuhnya dari belakang, karena dia tidak bisa duduk dan menonton saja. Dan raja senang melihat itu, karena Yigyu dapat meringankan beban raja. Kemudian raja memberi perintah untuk mencopot jabatan Yibum di istana. Yibum sangat marah karena dia tahu itu semua ulah Yigyu. Sebenarnya apa yang Yigyu inginkan? Yigyu merasa itu karena Yibum tidak melakukan tugasnya dengan benar. Ayahnya memberitahu kepada Sun Caek bahwa Yibum dicopot dari jabatannya karena Yibum tidak melakukan perintah raja untuk membunuh dan Yibum juga membuat laporan palsu. Itu karena orang itu memohon kepada Yibum untuk menunda membunuhnya karena putrinya akan menikah. Mendengar itu Sun Caek menjadi menyesal karena berkata buruk kepada Yibum. Ayah Sugyeom meminta Sugyeom untuk tidak berteman dengan Yibum lagi karena Sugyeom bisa mati jika di dekatnya. Sugyeom merasa ayahnya berpihak pada Yigyu yang merupakan pemimpin dari klan Heoksa. Ayahnya pikir pemilik istana akan berubah dan dunia baru akan segera dimulai. Sementara Raja Boneka hanya bertahan karena ada Yibum. Jadi mereka harus menyingkirkan Yibum terlebih dahulu. Sugyeom menemui Yibum dan menanyakan kabarnya, tapi Yibum pikir seharusnya Sugyeom tidak menemuinya karena itu tidak akan membantu Sugyeom. Tapi ada sesuatu yang ingin Sugyeom sampaikan kepada Yibum. Yibum menghunuskan pedangnya kepada Unae, tapi Unae tidak begitu kaget seolah-olah dia sudah tahu Yibum akan datang. Tanpa basa-basi Yibum bertanya siapa orang yang membantunya. Karena dia menemukan jejak kaki dan tangan di tubuh penculik itu, jadi Yibum menyuruh Unae untuk bicara yang sebenarnya. Tapi walaupun sudah terpojok, Unae tidak takut karena dia yakin Yibum tidak berani membunuhnya. Karena Sun Caek tidak ingin Yibum membunuh orang lagi. Dan karena Yibum benar-benar mencintai Sun Caek yang tidak bisa menentangnya. Kemudian Yibum menyekap Unae, dan dia akan melepaskan Unae jika Unae mengungkapkan siapa kaki tangannya. Karena Unae sahabat Sun Caek, Yibum masih merahasiakan itu dari Sun Caek. Dan berita penangkapan Unae telah sampai ke Yigyu. Seorang wanita melempar telur ke tubuh Yibum dengan menyumpahi Yibum seorang pembunuh jahat, karena wanita itu merasa Yibum telah membunuh suaminya. Tiba-tiba Sun Caek datang dan menutupi tubuh Yibum sehingga Sun Caek yang terkena lemparan telur itu. Yibum menjadi sadar, Sun Caek tidak mau Yibum membunuh lagi karena Sun Caek tidak mau orang-orang menaruh dendam kepada Yibum. Yibum merasa Sun Caek bisa dalam bahaya jika bertindak seperti tadi, tapi Sun Caek merasa Yibumlah yang selalu dalam bahaya. Sun Caek meminta maaf karena salah menilai Yibum dan tidak dapat memahaminya. Tapi Yibum merasa bersyukur karena Sun Caek adalah orang pertama yang membelanya. Yibum merasa Sun Caek akan malu karena masa lalunya yang memalukan, karena masa lalunya itu bisa membuat Sun Caek akan pergi meninggalkannya. Kemudian Yibum menceritakan ketika pamannya naik tahta, orang tua Yigyu, mereka paman dan bibi Yibum dibunuh. Saat itu Yibum ada di sana bukan untuk membela keluarganya, melainkan memihak raja. Itulah mengapa Yigyu sangat membenci Yibum dan betapa berbahaya kebenciannya itu. Yibum tidak ingin dendam Yigyu akan menyakiti Sun Caek. Mendengar itu Sun Caek akan membantu Yibum untuk keluar dari masa lalunya dan mendampinginya agar Yibum bisa menahan diri untuk tidak membunuh lagi. Seperti yang sudah Yibum lakukan sekarang. Ayah Sun Caek mengatakan bahwa raja hanya mau mendengarkan Yigyu saat ini, jadi Sun Caek berusaha untuk menemui Yigyu. Sun Caek meminta Yigyu untuk membantu Yibum, tapi itu akan sulit karena Yibum menentang perintah raja. Walaupun Sun Caek tahu Yigyu menaruh dendam kepada Yibum, tetapi Sun Caek tetap memohon kepada Yigyu agar membiarkan Yibum tetap hidup. Dan jika Yigyu membiarkannya hidup, maka Sun Caek akan melakukan apapun. Yigyu memberitahu raja bahwa dia memiliki sebuah ide brilian. Karena Cina sedang bermasalah dengan para barbar di perbatasan, raja bisa mengirim Yibum untuk menumpas para barbar itu. Jika raja bisa menyelesaikan masalah Cina, maka raja bisa menarik perhatian Kaisar Cina. Raja pikir tidak ada seorang pun yang bisa melawan para barbar di perbatasan. Sepertinya Yibum akan tewas jika pergi ke sana. Tapi Yigyu tetap merayu raja karena itu bisa membawa kehormatan bagi negara. Dan raja sepertinya menurut dengan ide dari Yigyu itu. Yibum hanya dapat melihat Sugyeom bersama dengan para pejabat yang menuntut raja untuk mengeksekusi mati Yibum. Ternyata sebelumnya mereka pernah bertemu, dan Sugyeom merasa sangat malu karena ayahnya adalah anggota klan Heoksa.
Sugio meminta maaf dan sangat menyesal karena baru mengetahui itu. Tapi Ibu merasa itu bukan salah Sugiom. Tak peduli apa yang terjadi, Ibu tidak akan menyalahkan Sugiom. Kemudian Raja memberi perintah kepada Ibu untuk pergi ke perbatasan dengan membunuh Jenderal Barbar yang menyulitkan Tiongkok. Dan Ibu pun bersedia untuk mengikuti perintah Raja, tapi ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Ibu meminta Raja untuk waspada kepada Yigyu, tapi Raja merasa orang yang mengkhianatinya adalah Ibu, dan yang mematuhinya adalah Yigyu. Jadi Raja meminta Ibu untuk setia seperti Yigyu. Yigyu mengumpulkan anggota klan Heuksa, di sana juga ada ayah Unae yang ikut bergabung. Mereka bingung kenapa Yigyu menyarankan Raja untuk memberi perintah Ibu untuk pergi ke perbatasan. Kemudian Yigyu menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh Ibu tidak akan membawanya kembali hidup-hidup. Sun Caek datang ke rumah Ibu. Sebelum pergi ke perbatasan, Sun Caek mengajaknya melakukan sesuatu. Mereka mengadakan pernikahan sendiri secara sederhana. Tapi Ibu agak khawatir karena dia bisa tidak kembali dengan selamat, dan Sun Caek menyemangatinya karena Ibu adalah orang yang pantang menyerah. Kemudian Sun Caek memakaikan cincin untuk Ibu, dan Ibu juga memakaikan cincin untuk Sun Caek. Ibu merasa itu tidak nyata karena mereka menjadi pasangan suami istri. Kemudian Sun Caek membuat ikrar janji sebagai istri Ibu seperti pada pernikahan di dunia nyata. Dan Ibu mengikuti Sun Caek yang juga mengucapkan ikrar janji, bahwa Sun Caek adalah wanita satu-satunya yang ada di hati Ibu. Saat Ibu akan pergi untuk berperang, Sun Caek, Bangwul dan pelayan Ibu memberi semangat untuk Ibu. Dan Ibu merasa tersentuh dengan ucapan semangat dari Sun Caek. Kemudian Ibu memeluk Sun Caek yang menangis karena kepergiannya. Ibu meminta Sun Caek untuk berhenti menangis. Dan kemudian Sun Caek memberikan sapu tangannya untuk Ibu. Kemudian Ibu berjanji akan segera kembali. Sun Caek meminta Bangwul untuk mengemasi pakaiannya karena dia akan pergi Haseondang, kediaman Ibu. Sun Caek pun memberitahu bahwa dia telah menikah dengan Ibu. Mendengar itu Bangwul pun terkejut karena itu terlalu mendadak. Tapi Bangwul tetap mengucapkan selamat atas pernikahannya. Ternyata ayah dan ibunya mendengar percakapan Sun Caek dan Bangwul, dan mereka sangat kaget. Sun Caek pun meminta maaf karena menikah tanpa persetujuan ayah dan ibunya. Tapi ibunya merasa bahagia dengan pilihan putrinya itu. Sedangkan ayahnya tidak tega jika putri satu-satunya akan menghuni rumah besar tanpa kehadiran suaminya. Ayahnya pun berencana akan ikut dengan Sun Caek, dan ibunya pun menenangkan suaminya agar membiarkan Sun Caek untuk menetap di rumah Ibu. Pengawal Ibu dipukul sampai pingsan dan beberapa orang membuka pintu penjara Unae. Bangwul membantu Sun Caek untuk mengemasi barang-barangnya. Dan saat akan mengambil perhiasan, Sun Caek melihat pernak-pernik yang sama seperti yang Sun Caek lihat di dunia nyata. Tiba-tiba kepalanya sangat pusing dan berputar-putar, dan Sun Caek pun pingsan.